Kelvin Verdonk curhat ke media Belanda setelah timnas Indonesia meraih hasil minor di lanjutan grup C ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dikatakan Kelvin Verdonk, timnas Indonesia hanya kurang beruntung saat melawan Bahrain dan China. Diketahui, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di dua laga terbaru grup C ronde ketiga. Pertama, timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 di markas Bahrain. Pada laga tersebut, sejatinya timnas Indonesia nyaris menang karena memimpin dengan skor 2-1 hingga menit-menit akhir. Sayangnya keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf yang tak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya laga, padahal waktu telah lebih 3 menit dari injury time yang diberikan. Alhasil, Bahrain mampu menjebol gawang Marten Paes pada menit 90+9, dan timnas Indonesia gagal membawa pulang 3 poin. Berniat bangkit di laga kedua, timnas Indonesia justru meraih kekalahan 1-2 di markas China. Kekalahan tersebut tentu sangat terasa pedih bagi timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia berhasil mendominasi jalannya pertandingan tapi kesulitan mencetak gol. Kini berkat dua hasil tersebut, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan memiliki 3 poin. Setelah meraih hasil minor tersebut, bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk pun curhat kepada media Belanda. Kelvin Verdonk mengaku hasil tersebut jauh dari ekspektasi dan membuat para punggawa skuad Garuda kecewa. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali, meskipun kami tidak menargetkannya, kata Kelvin Verdonk dikutip dari Forza NEC. Kemudian, Kelvin Verdonk pun menceritakan situasi yang dialami timnas Indonesia pada 2 pertandingan tersebut. Pada laga pertama melawan Bahrain, Verdonk mengaku timnas Indonesia sangat dirugikan oleh kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus, kata Kelvin Verdonk. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99. Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus, jelasnya. Kemudian pada laga melawan China, Verdonk mengaku timnas Indonesia kecolongan dan kebobolan 2 gol. Selain itu, Verdonk juga menyoroti pemain China yang mengulur-ulur waktu untuk memperlambat tempo pertandingan. Kami difavoritkan melawan China, namun Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama, kata Kelvin Verdonk. Dalam jenis permainan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit jika Anda tertinggal. Negara-negara tersebut akan mengulur waktu. Kiper tersebut selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Gol balasan datang terlambat, ungkap Verdonk. Di satu sisi, Kelvin Verdonk juga bicara blak-blakan soal perubahan posisi di timnas Indonesia yang dilakukan Shin Tae-yong saat laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang kerap mengubah posisi seorang pemain di timnas Indonesia. Terbaru, Kelvin Verdonk menjadi eksperimennya. Berposisi natural sebagai bek sayap kiri, Shin Tae-yong memasang Kelvin Verdonk di bek tengah kiri saat melawan China. Dia membentuk trio di lini belakang bersama Miss Hilgers dan Jay Ises yang memang berposisi sebagai bek tengah. Banyak orang menilai, keputusan ini tidak terlalu tepat karena membuat kemampuan menyerang Kelvin Verdonk menjadi tidak maksimal. Padahal, pemain berusia 27 tahun ini selalu bermain sebagai bek sayap kiri saat memperkuat timnya, NEC Nijmegen. Kelvin Verdonk pun kerap membantu serangan NEC Nijmegen, hingga mampu menciptakan assist atau mencetak gol. Kepada media Belanda yang sama, Forza NEC, Kelvin Verdonk juga bersuara tentang soal perubahan posisi yang dilakukan STY di tubuh timnas Indonesia. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda, ujar Kelvin Verdonk. Namun, secara pribadi, dia lebih senang dengan formasi 4 bek karena terlibat lebih banyak dalam permainan.
Saya juga lebih suka bermain di formasi 4 back, karena lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai bek sayap kiri, juga lebih mudah untuk berduel, katanya. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah melawan Anda. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan, katanya. Pemain Nick Nijmegen itu, juga ikut bersuara tentang timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Pemain 27 tahun tersebut berkelakar bahwa Jepang tidak memiliki pemain yang bagus. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, seloroh Verdong sambil mengedipkan mata dan tertawa dalam wawancaranya dengan Forzanek. Dirinya tentu hanya bercanda soal pernyataan tersebut. Kelvin Verdong mengaku bahwa seluruh pemain Jepang adalah pesepak bola berkaliber. Pemain 27 tahun tersebut mengaku laga lawan Samurai Biru bakal menyenangkan bagi dirinya. Laga tersebut juga akan jadi duel dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Koki Ogawa sendiri berposisi sebagai penyerang tengah Jepang saat ini. Tentu saja, karena kami akan melawan Koki. Tetapi juga semua pemain top lainnya. Bayangkan saja Takefusa Kubo, yang mungkin menjadi lawan langsung saya. Dia bintang di La Liga, lanjutnya. Sedangkan untuk menghadapi Arab Saudi, Kelvin Verdong menargetkan 3 poin di kandang sendiri, mengingat pada leg pertama melawan Arab Saudi timnas Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di kandang mereka. Jadi dirinya, menginginkan 3 poin kontra negara minyak tersebut, dikarenakan menghadapi Jepang akan terasa sangat sulit bagi skuad Garuda untuk meraih poin penuh, mengingat Samurai Biru adalah lawan yang sangat berat di grup C ini. Meski begitu, timnas Indonesia masih memiliki asa untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya timnas Indonesia bisa bangkit. Masih ada 6 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sebab, selain 2 tim sebagai juara dan runner-up yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 ini. Sedangkan tim dengan peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga ini juga masih memiliki asa untuk lolos dengan melanjutkan perjuangannya di ronde keempat.